Kemudian wa yusa'u lahu qabruhu sab'ina dira'an. Kata Nabi, orang yang beriman kuburnya dibuat taman yang hijau ranau. Kemudian diluaskan kubur bagi orang yang beriman itu sepanjang seluas 70 hasta. Lebih kurang. Kalau 70 lebih kurang setengah meter. Kalau 70 berarti sekitar 25 meter. Kubur orang beriman. Tapi sempit Pak Ustaz. Iya, akhirnya kelihatan sempit, empit karena kubur sudah padat. Tapi Allah jadikan kubur mereka itu sepanjang 70 hasta. Dalam riwayat yang lain, kubur orang beriman itu diluaskan sejauh pandangan mata. Wa yati'u hatta yakuna qalqal qamari lailatal badar. Bahkan kata Nabi, kuburnya orang beriman setelah dijadikan taman-taman hijau ranau, kemudian diluaskan seluas 70 hasta, dan Allah berikan cahaya seperti bulan purnama di malam Badar, seperti bulan di malam bulan purnama. Allah berikan cahaya. Kita nanti melihat keadaan kita masing-masing, sejauh mana perjuangan dan pengorbanan kita ketika di dunia ini kepada Allah, kepada Nabi SAW, kepada agama ini. Maka seperti itulah fasilitas yang akan kita dapatkan. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikan kami bahagian daripada kelompok ini. Amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam, law anna bani adam allamu kaifa adab al-qabr ma nafa'ahum al-aish fid dunya fata'awwadu billahil karim min adabil qabr al-waqim. Kata Nabi, jikalau anak Adam, jikalau manusia ini tahu kaifa adab al-qabr, bagaimana azab alam kubur, manafa'ahum al-aish fid dunya, itu tidak memberikan manfaat kehidupan dunia, fata'awwadu billahil karim min adzab qabri al-waqim, mereka akan berjuang berlindung kepada Allah Ta'ala daripada azab kubur yang berat itu. Berat. Kata Imam Ja'far as-Sadiq, kata Imam Hasan al-Basri, qarib, kata beliau, qarib radiya binahin. Aneh, kok ada ya manusia ridho dengan dunia ini? Aneh kalau ada ya manusia senang dengan dunia ini. Halaluha hisab wa haramuha azab. Kok ada ya orang merasa senang di dunia ini? Halalnya aja dihisab, haramnya. Kok ada ya orang ridho dengan dunia ini? Kata Imam Hasan al-Basri, halalnya aja dihisab, haramnya azab. Kenapa kau merasa senang dengan dunia ini? Kata Imam Hasan al-Basri, halal yang kau dapatkan pun kelak akan dihisab, haram yang kau lakukan, yang kau buat, yang kau gunakan adalah azab. Kenapa kau ridho dengan dunia ini? Padahal halalnya pun dihisab, haramnya azab. Kok dihisab? Karena Nabi sebutkan dunia ini kelak akan ditanya oleh Allah, min aina tasabtahu wa ila aina anfaqtahu, dari mana kau dapatkan dunia dan ke mana kau gunakan dunia. Min aina tasabtahu ila aina anfaqtahu, dari mana kau dapatkan dunia